Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Alfaris dengan NPM B1A021152. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dagang atau lebih tepatnya tentang materi jual beli perusahaan. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita masuk ke pengertian jual beli. Apa sih jual beli itu? Berdasarkan pasal 1457 KUHP Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Oke, selanjutnya, kapan sih jual beli itu terjadi? Berdasarkan pasal 1458 KUHP Perdata, jual beli perusahaan terjadi ketika sudah terjadi kesepakatan barang dan harga, walaupun barangnya belum diserahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, di mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Selanjutnya, kita masuk ke sifat jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional apabila antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama, dan dikatakan bersifat internasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal dalam wilayah negara yang berlain atau antar negara. Oke, sekarang kita masuk ke syarat jual beli perusahaan. 1. Syarat loko. Artinya gudang penjual. Maksudnya adalah bahwa pembeli menerima penyerahan barang di gudang penjual, sehingga resiko dan hak milik atas barang beralih kepada pembeli mulai saat barang diangkut keluar dari gudang penjual. Dan syarat yang kedua adalah syarat FAS atau Free Alongside Ship. Artinya, bebas samping kapal. Maksudnya adalah penyerahan barang dilakukan di dermaga di samping kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Dan syarat yang ketiga adalah syarat FOB atau Free on Board. Artinya, bebas di atas kapal. Maksudnya adalah bahwa penyerahan barang dilakukan di atas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Dan selanjutnya kita masuk ke tujuan jual beli perusahaan. Jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh para pengusaha atau pedagang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau mendapatkan keuntungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke surat berharga. Surat berharga komersial atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank, berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh surat berharga. Contoh dari surat berharga adalah cek, wesel, surat sanggup, promise, biliet giro, konsumen saham, obligasi, atau commercial paper. Secara yuridis, surat berharga mempunyai fungsi sebagai berikut: sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi surat berharga. Fungsi dari surat berharga adalah sebagai surat legitimasi, bermakna bahwa siapa yang menguasai surat berharga dapat menuntut haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut kepada debitur surat berharga tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir, kita masuk ke contoh kasus yang berkaitan dengan jual beli perusahaan. Di sini, contoh kasus yang berkaitan dengan jual beli perusahaan adalah one prestasi dalam perjanjian jual beli antara perusahaan Yanisius German dengan toko Yolo Concept Store yang dirugikan di kota Denpasar. Oke, semuanya saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah kata atau penjelasan saya ada yang salah, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum.